Salam Rahayu, salam damai, salam santun, salam bahagia, alam semesta beserta. Di video kali ini, saya akan mengupas tentang 4K. Nah, apakah 4K? Ini pun ada permintaan dari saudaraku dan para netizen untuk saya menjelaskan 4K ini. Biar mungkin lebih jelas, paham, apa sih sebenarnya 4K? Nah, sekarang saya jelaskan. 4K itu adalah kerauhan, kesurupan, kerasukan, dan ketempelan. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah hal ini sama antara kerauhan, kerasukan, kesurupan, atau ketempelan? Nah, di video kali ini saya akan jelaskan secara tuntas dan jelas apa yang disebut dengan kerauhan, kesurupan, ketempelan, atau kerasukan. Nah, itu menurut saya pribadi di dalam dunia spiritual atau supranatural yang saya dalami, ada 4K yang saya ketahui itu jelas berbeda, jelas berbeda. Kerauhan dengan kesurupan, dengan kerasukan, dengan ketempelan itu jelas beda. Walaupun sama awalnya K, dan tak berpanjang lebar, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Apa itu kerauhan, apa itu kerasukan, apa itu kesurupan, apa itu ketempelan. Yang pertama yang saya kupas dan jelaskan adalah kerauhan. Yang disebut dengan kerauhan itu adalah vibrasi energi atau connecting energi dengan kekuatan-kekuatan suci yang kita tanpa sadari dia mendatangi energi itu dalam diri kita, dan akhirnya kita itu menjadi setengah lupa dan bersikap baik. Nah, biasanya kalau kerauhan itu kebanyakan sifatnya sifat-sifat energi suci, energi dewa atau betara dan berbagai macam. Itu adalah sifat daripada orang kerauhan. Kenapa disebut kerauhan? Karena dia tidak akan menyadari ada energi astral atau gaib datang, dan dia diberikan energi kekuatan itu tanpa dia sadari, dan akhirnya dia itu bergerak tanpa dia sadari, berkata tanpa dia sadari, tetapi itu semua adalah energi suci. Itu kalau kerauhan. Nah, kalau kerasukan itu beda. Kerasukan ada dua hal. Hal yang pertama, kerasukan itu karena sistem sifat emosi diri, atau mungkin dari sifat pembelajaran atau menarik energi lain, itu sengaja
untuk menyatukan dengan diri kita, itu disebut dengan sifat kerasukan. Dan juga pemicu daripada kerasukan karena mungkin emosi tinggi dan kita mungkin berconnecting dengan energi di luar kita untuk ditarik atau dimasukkan dalam diri kita, dan akhirnya kita mendapatkan vibrasi-vibrasi tertentu. Nah, itu disebut dengan kerasukan. Nah, itu untuk kerahuan dan kerasukan. Nah, kalau kesurupan bagaimana? Kesurupan beda lagi. Orang-orang kesurupan itu kebanyakan karena pikirannya kosong, banyak kesedihan, otomatis dia lemah. Ada roh-roh lain datang dan memberikan vibrasi, akhirnya dia tuh kesurupan. Dan juga kesurupan itu pun bisa karena kekuatan-kekuatan black magic. Itu bisa terjadi kalau orang kesurupan. Dan juga kalau orang sering kesurupan, itu biasanya sering pikirannya kosong, batinnya lemah. Nah, itu biasanya rentan terjadi yang namanya kesurupan. Dan yang keempat, ketempelan. Kalau ketempelan beda lagi. Banyak manusia yang ketempelan energi lain. Biasanya kalau orang-orang yang ketempelan atau suka ketempelan itu kita melihat ada perbedaan gerak-gerik, perbedaan perkataan, atau perbedaan pandangan. Itu berarti orangnya sudah mulai ketempelan. Misalkan ketempelan itu dalam arti begini, dia tanpa dia sadari ada makhluk astral yang menempel di dalam tubuhnya, dan tanpa dia sadari dengan makhluk dengan level tertentu yang menempel, otomatis dia mampu berkomunikasi dengan alam makhluk yang menempel orang itu. Misalkan dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib, dan itu pun hanya dia mampu melihat makhluk-makhluk gaib itu dari level-level yang menempel pada dirinya. Itu namanya ketempelan. Kadang-kadang dia memiliki insting kuat, kadang-kadang dia tanpa sadar dia bisa melihat hal-hal gaib atau makhluk-makhluk gaib. Itu namanya ketempelan. Karena makhluk yang menempel, makhluk gaib ini yang menempel di tubuh manusia, dia akan memberikan vibrasi astral atau kekuatan lain di tubuh manusia itu dan memiliki kemampuan lebih. Nah, itu kalau orang ketempelan. Nah, sekarang yang saya jelaskan masalah 4K ini, dari kerauhan, dari kerasukan, kesurupan, dan ketempelan. Nah, sekarang mungkin banyak terjadi di masyarakat dimanapun. Orang kadang-kadang entah itu mungkin di pura, entah itu mungkin di mana, sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah, itu wajar saja. Mungkin itu ada sisilah memang dia itu ditunjuk sama yang di atas, atau mungkin yang bagaimana, atau dia belajar apapun, saya tidak tahu. Cuma yang saya jelaskan seperti ini agar kita memahami apa sih yang namanya kerauhan, apa sih yang namanya kerasukan, apa sih yang namanya kesurupan, dan apa sih yang namanya ketempelan. Karena banyak juga masyarakat yang merasa bingung antara kerauhan
antara kerasukan, antara kesurupan, antara ketempelan. Dan karena banyak juga pertanyaan daripada saudaraku dan netizen, makanya di video kali ini saya berusaha menjelaskan dengan detail agar mungkin masyarakat memahami dan lebih paham apa yang disebut dengan kerauhan, kesurupan, kerasukan, atau ketempelan. Nah, ada juga yang bertanya, bagaimana cara membedakan kalau orang itu kerauhan, kesurupan, kerasukan, atau ketempelan? Nah, mungkin saya akan bilang, fenomena seperti sekarang ini mungkin yang lebih lebih kelihatan antara kesurupan, antara kerasukan, antara kerauhan itu kayaknya sama. Tetapi itu beda. Nah, seperti kata saya tadi atau pembahasan tadi, kalau orang kerauhan itu connecting dengan energi atau kekuatan gaib dari roh-roh suci, misalkan para dewa atau betara, itu yang namanya kerauhan. Orang kerauhan kita bisa melihat secara kasat mata, dia akan berbicara lemah lembut, bijak, dan bertingkah laku yang baik. Itu kalau orang benar-benar kerauhan, roh suci, atau para dewa, atau para ibu petani. Itu udah pasti. Nah, kalau kerasukan itu kebanyakan dia akan melakukan hal-hal ekstrim, karena di sana adalah sistem amarah atau mungkin sifat emosi yang kuat. Makanya biasanya kalau orang-orang kerasukan itu kebanyakan memperlihatkan suatu kekuatan diri, atau mungkin ya pokoknya ekstrim lah, atau mungkin marah-marah, atau mungkin ya berbagai macam. Mungkin kita paham itu biasanya kebanyakan adalah kerasukan. Itu namanya kerasukan. Karena kalau kerasukan itu kebanyakan biasanya yang memberikan vibrasi itu adalah makhluk-makhluk astral di menengah ke bawah. Kalau kerauhan itu menengah ke atas, begitu. Nah, itu untuk membedakan daripada yang namanya kerauhan dan kerasukan. Kenapa bisa ada perbedaan? Kalau kita jeli, kita lihat di sana bahwa ini kerasukan apa kerauhan, walaupun itu ada di area pura atau tempat-tempat suci dimanapun, kita akan bisa membedakan antara kerauhan atau mungkin ini kerasukan. Nah, kalau kesurupan itu beda lagi. Orang kesurupan itu satu karena pikirannya kosong, jantungnya lemah, otomatis dia cepat kesurupan. Misalkan contoh, dimanapun, walaupun tempat suci atau di pura dimanapun dia berada, misalkan banyak orang, itu satu orang menjerit, dia ikut tanpa dia tahu kenapa dia ikut, dan dia ikut menjerit dan mungkin lupa diri. Itu disebut dengan kesurupan. Itu adalah orang-orang yang batinnya lemah dan pikirannya sering kosong. Itu orang kesurupan. Nah, yang saya perdalami dalam dunia
spiritual, supranatural. Begini yang saya temukan, bahwa saya bukan sih dalam arti membicarakan hal-hal yang mungkin biasa ada di masyarakat, begitu. Cuman di video kali ini karena ada saudaraku dan netizen yang bertanya kepada saya untuk memahami yang namanya kerauhan, kerasukan, kesurupan atau ketempelan, dan di video kali ini saya pas tentang masalah ini, dan agar juga masyarakat lebih mungkin memahami, mengerti yang mana kerauhan, yang mana kerasukan, yang mana kesurupan, yang mana ketempelan. Dan mungkin dan mudah-mudahan juga penjelasan saya ini bermanfaat bagi saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada. Mungkin kalau ada salah kata atau kurang-kurangnya mohon diisi agar sempurna. Dan untuk penjelasan masalah 4K mungkin sampai di sini, dan juga ini sudah mulai larut, dan semoga saudaraku semetonku, sedulurku dimanapun berada, merasa puas dengan jawaban saya. Dan jika ada kurang-kurang bisa dikomen agar lebih jelas nantinya. Dan untuk video kali ini pengupasan tentang 4K saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan semoga saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, tidak kurang satu apapun. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sehat semakin sehat, dan dilapangkan rezekinya. Salam rahayu, salam damai, salam santun, salam bahagia, alam semesta beserta isinya. Rahayu.